Saya, Renta Novia Gata Salahi dengan NIM 19223108 akan mempresentasikan hasil literatur review saya mengenai diet quality. Nah, berikut ini merupakan identitas dari kedua jurnal, di mana untuk jurnal yang pertama yaitu Development and Validation of the Short Healthy Eating Index Survey with a College Population to Assess Dietary Quality and Intake. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu Kualitas Konsumsi Pangan berdasarkan Healthy Eating Index dihubungkan dengan status gizi anak sekolah dasar Kabupaten Kerinci. Nah, adapun tujuan dari kedua penelitian ini untuk yang pertama, jurnal pertama itu memiliki tujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi Survey Short Healthy Eating Index atau SHEI, SHEI sebagai alat cepat untuk menilai kualitas diet dan kelangsungan pokok pangan pada kelompok mahasiswa. Untuk jurnal yang kedua itu memiliki tujuan menganalisis hubungan antara kualitas konsumsi pangan ataupun berdasarkan skor HEI dengan status gizi anak SD di Kabupaten Kerinci. Dan berikut ini merupakan desain penelitian yang digunakan untuk jurnal yang pertama yaitu pengembangan instrumen dan juga uji validitas serta confirmatory analysis. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu menggunakan desain penelitian cross-sectional study. Berikut ini merupakan lokasi dan subjek penelitian di mana untuk jurnal yang pertama dilaksanakan di University of Tennessee atau Amerika Serikat, di mana subjeknya sebanyak 50 mahasiswa untuk uji validitas utama, 398 mahasiswa untuk uji konfirmasi. Kemudian untuk jurnal yang kedua dilaksanakan di SDN 4 dan SDN 15 Kabupaten Kerinci, Jambi dengan subjek sebanyak 45 siswa kelas 4 sampai 5 di mana usia 8 sampai 12 tahun. Nah, untuk metode pengumpulan data untuk jurnal yang pertama yaitu menggunakan SHEI Survey 24 Hour Recall sebanyak 3 kali, Dietary Screener Questionnaire atau DSQ, dan juga metode pengukuran karotenoid dermal. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu menggunakan metode Food Recall 2 kali 24 jam, antropometri BB per TB, MT per U, dan juga menggunakan WHO Anthroplus. Adapun hasil untuk jurnal yang pertama yaitu untuk SHEI menunjukkan relasi kuat dengan skor HEI yang diperoleh dari 24 hour recall yaitu R sama dengan 0,79. Kemudian untuk sebagian besar kelompok pangan korelasinya berada pada kategori sedang hingga tinggi yaitu 0,44 sampai 0,64. Kemudian untuk yang ketiga yaitu SHEI juga memiliki hubungan yang konsisten dengan DSQ serta kadar karotenoid pada kulit. Dan yang terakhir yaitu versi akhirnya didapatkan sebanyak 22 item sehingga lebih ringkas dibandingkan dengan formulasi awal. Nah, untuk ini merupakan hasil dari jurnal yang kedua, yaitu yang pertama, sekitar 68,90% anak tuh tergolong memiliki kualitas konsumsi yang butuh perbaikan, sementara 31,1% itu termasuk dalam kategori buruk. Kemudian untuk berikutnya itu terdapat hubungan yang signifikan antara skor HI dan juga status gizi, di mana menunjukkan pola makan yang lebih buruk cenderung terkait dengan status gizi yang tidak optimal. Kemudian untuk yang ketiga yaitu anak dengan status gizi yang gemuk tuh umumnya mengkonsumsi energi protein dan lemak dalam jumlah yang lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya di mana anak dengan status gizi kurus tuh menunjukkan asupan energi dan protein yang lebih rendah. Nah, berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari kedua jurnal, di mana untuk kelebihan dari jurnal yang pertama yaitu memiliki validitas kuat karena dibandingkan dengan beberapa alat standar yaitu DSQ, recall, dan juga biomarker. Yang kedua yaitu efisien, waktu pengisian cepat, dan beban rendah bagi penelitian dan juga partisipan. Yang ketiga yaitu menggunakan kombinasi pendekatan ahli dan juga algoritma berbasis data atau CRT. Kemudian untuk kelebihan dari jurnal yang kedua yaitu menggunakan HEI yang disesuaikan dengan Pedoman Gizi Seimbang Indonesia. Yang kedua yaitu pengukuran status gizi menggunakan standar WHO, dan yang ketiga yaitu data konsumsi diambil 2 kali 24 jam sehingga lebih representatif dari satu hari saja.
Kemudian kekurangan dari jurnal yang pertama yaitu sampel kecil hanya sebanyak 50 sehingga hasil mudah terpengaruh oleh outlier. Kemudian untuk data masih mendalikan self report sehingga rawan terjadinya bias ingatan dan maupun keinginan responden yang ingin terlihat baik. Kemudian yang terakhir yaitu beberapa komponen seperti whole grain and saturated fat itu kurang akurat karena responden sulit mengestimasi. Kemudian untuk kekurangan dari jurnal yang kedua yaitu sampel sampel juga kecil hanya sebanyak 45 sehingga kurang kuat untuk digeneralisasi. Yang kedua yaitu penggunaan recall 24 jam pada anak itu memiliki risiko bias karena anak belum tentu ingat detail makanan yang dikonsumsi. Yang ketiga yaitu penelitian itu hanya dilakukan 2 sekolah sehingga tidak mewakili seluruh wilayah di Kerinci. Adapun kesimpulan dari jurnal yang pertama yaitu SHI itu terbukti valid sebagai survei singkat untuk menilai kualitas diet dan estimasi kelompok pangan pada mahasiswa, serta dapat menjadi alternatif praktis dibanding 24 hour recall atau FFP yang lebih berat. Kemudian untuk segmen dari jurnal yang kedua yaitu kualitas konsumsi pangan anak SD di Kerinci itu masih rendah dan berkaitan signifikan dengan status gizi. Sehingga kondisi ini tuh mengindikasikan perlunya upaya perbaikan pola makan untuk mengurangi risiko gizi kurang maupun gizi lebih pada anak sekolah. Sekian dari saya, terima kasih.